Komite Banding PSSI putuskan kabulkan gugatan Persib Bandung soal selebrasi Beckham Putra. Sanksi 3 larangan berlaga untuk Beckham dicabut. Hukuman untuk Persija dan Jakmania ditambah lebih banyak 100 miliar rupiah buntut kejadian aneh usai laga jadi harapanku sebagai admin offside Persib. Di sisi lain ini pernyataan keras manajemen. Simak video sampai selesai. Mantap, alhamdulillah, kabar gembira, saatnya raih kemenangan lagi. Begini pernyataan jujur Beckham Putra jelang Persib Bandung away ke markas Persebaya. Persib auto untung banyak karena Persebaya dalam tekanan pemecatan pelatih. Penasaran? Simak semuanya hanya di sini. Anak papa Persija Ferry Paulus auto menangis menderita melihat ini pembalasan mantap dan berkelas Mark Klok jelang laga Persib Bandung versus Persebaya minggu depan. Sampai berani sindir kayak gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di sini. Nah gitu dong, pelatih sadar diri dan realistis. Lawan Madura aja kalah, gimana mau kejar King Persib Raja Asia? Begini pernyataan pelatih Dewa United asal Belanda soal perburuan gelar juara. Di luar dugaan sampai bawa-bawa nama besar Persib Bandung. Penasaran? Temukan faktanya di sini. Yes, alhamdulillah doa bobotoh Persib terkabulkan. Persib Bandung layak diunggulkan saat tandang ke markas Persebaya. Mari intip 5 pertemuan terakhir. Apa memang statistiknya? Saksikan selengkapnya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Komite Banding PSSI putuskan kabulkan gugatan Persib Bandung soal selebrasi Beckham Putra. Sanksi 3 larangan berlaga untuk Beckham dicabut. Hukuman untuk Persija dan Jakmania ditambah lebih banyak 100 miliar rupiah buntut kejadian aneh usai laga jadi harapanku sebagai admin offside Persib. Di sisi lain ini pernyataan keras manajemen. Simak video sampai selesai. Terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Komite Disiplin Komdis PSSI terhadap salah satu pemain andalan Persib, Beckham Putra Nugraha, manajemen PT Persib Bandung bermartabat merasa perlu untuk menyampaikan sikap mereka sebagai berikut. Manajemen Persib sangat menyayangkan sanksi yang dijatuhkan kepada Beckham Putra Nugraha. Hal ini berawal dari selebrasi yang dilakukan Beckham dalam pertandingan antara Persib dan Persija pada 16 Februari 2025 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Keputusan yang diambil hanya beberapa jam sebelum pertandingan melawan Madura juga sangat disesalkan oleh kami. Segera setelah salinan keputusan Komdis PSSI dirilis pada 20 Februari 2025, manajemen langsung mengambil langkah tegas dengan mengajukan banding. Kami merasa bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan fakta karena tidak ada provokasi yang dilakukan oleh Beckham Putra dalam insiden tersebut. Kami meminta seluruh pihak untuk tetap fokus dan menjaga kekompakan. Para pemain diharapkan terus berlatih dengan penuh semangat serta mempersiapkan diri dengan maksimal untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang akan datang. Kompetisi masih panjang dan kami bertekad untuk memberikan yang terbaik demi Persib. Kami juga mengajak seluruh bobotoh untuk tetap mendukung tim dengan penuh semangat. Mari bersama-sama kita tunjukkan kekompakan dan doa untuk perjuangan Persib meraih gelar juara Liga 1 musim 2024/2025 secara back-to-back. Dukungan dan doa dari bobotoh adalah kekuatan yang akan membawa Persib melangkah lebih jauh untuk meraih prestasi terbaik. Bagaimana menurut kalian bobotoh? Apakah keputusan ini seharusnya ditinjau kembali? Kami ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar.
Mantap, alhamdulillah, kabar gembira, saatnya raih kemenangan lagi. Begini pernyataan jujur Beckham Putra jelang Persib Bandung away ke markas Persebaya. Persib auto untung banyak karena Persebaya dalam tekanan pemecatan pelatih. Penasaran? Simak semuanya hanya di sini. Beckham Putra Nugraha berharap Persib Bandung bisa kembali ke jalur kemenangan setelah hasil imbang dalam 2 pertandingan terakhir. Persib bermain imbang 2-2 melawan Persija Jakarta dan 0-0 saat menjamu Madura United. Beckham Putra sendiri tidak terlibat dalam laga kontra Madura United karena harus menjalani skorsing yang dijatuhkan oleh Komdis PSSI. Setelah menghadapi Madura United, Persib akan bertanding melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 1 Maret 2025. Tentunya harapannya semoga bisa kembali ke jalur kemenangan setelah 2 pertandingan kemarin bermain imbang lawan Persija dan Madura, kata Beckham. Kita berat juga lawan Persebaya. Tentunya kita menginginkan kemenangan itu bisa kembali lagi, ungkapnya. Beckham kemudian menceritakan bagaimana ia merasa terkejut dengan keputusan Komdis PSSI yang menjatuhkan larangan bermain selama 3 pertandingan. Saya sangat kaget karena saya sudah persiapan untuk pertandingan dan fokus ke pertandingan. Tapi malam sebelum pertandingan ada surat dari Komdis bahwa Beckham menerima sanksi larangan 3 pertandingan dan Beckham sangat kecewa, ujarnya. Ia juga menambahkan karena kenapa sih selebrasi itu kan bukan provokasi ke lawan, itu selebrasi di lapangan dan menurut Beckham sangat tidak bagus. Beckham pun mengungkapkan bahwa ia langsung mengajukan banding dan kini hanya berharap hasil banding tersebut diterima agar ia bisa segera bermain dan membantu Persib meraih kemenangan. Yang penting Beckham hanya fokus semoga bisa banding diterima dan main di laga selanjutnya bisa meraih kemenangan kembali, tutupnya. Anak papa Persija Ferry Paulus auto menangis menderita melihat ini pembalasan mantap dan berkelas Mark Klok jelang laga Persib Bandung versus Persebaya minggu depan. Sampai berani sindir kayak gini. Apa yang sebenarnya terjadi? Saksikan semuanya hanya di sini. Khawatir akan mendapatkan sanksi seperti yang dialami Beckham Putra Nugraha, yang diskorsing 3 pertandingan akibat selebrasinya yang dianggap provokatif. Para pemain Persib Bandung kini memilih untuk tidak melakukan selebrasi ketika mencetak gol. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kapten Persib, Mark Klok, yang mengaku bahwa apa yang menimpa Beckham menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar. Menurut Mark Klok, kejadian tersebut bisa saja menimpa dirinya atau rekan-rekannya di Persib. Oleh karena itu lebih baik mereka memilih untuk diam dan tidak melakukan selebrasi karena hal tersebut bisa saja dianggap salah dan berpotensi menyebabkan sanksi atau skorsing. Tidak ada selebrasi, kita diam saja, ujar Mark Klok. Kalau apapun kita lakukan mungkin kita salah, kita tidak selebrasi, kita main saja. Mark Klok juga menambahkan bahwa dampak dari sanksi yang dijatuhkan kepada Beckham Putra cukup buruk bagi tim. Pasti, tegas Mark Klok. Apalagi Komdis PSSI secara resmi menyampaikan keputusan tersebut kepada Persib pada Jumat malam 21 Februari 2025. Bagaimana menurut kalian bobotoh? Apakah keputusan para pemain Persib untuk tidak selebrasi ini langkah yang bijak? Kami tunggu pendapat kalian di kolom komentar. Nah gitu dong, pelatih sadar diri dan realistis. Lawan Madura aja kalah, gimana mau kejar King Persib Raja Asia? Begini pernyataan pelatih Dewa United asal Belanda soal perburuan gelar juara. Di luar dugaan sampai bawa-bawa nama besar Persib Bandung. Penasaran? Temukan faktanya di sini. Pelatih Dewa United, Jan Olderyekerink, menilai bahwa peluang timnya untuk merebut puncak klasemen Liga 1 2024 dari Persib Bandung masih terbuka meskipun cukup sulit. Saat ini Persib Bandung memimpin klasemen sementara dengan 51 poin hasil dari 14 kemenangan, 9 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan.
Sementara itu Dewa United berada di posisi kedua dengan 43 poin yang didapat dari 12 kemenangan, 7 seri, dan 5 kekalahan. Dengan selisih 8 poin dan hanya 10 laga tersisa hingga akhir musim, Dewa United harus tampil sempurna jika ingin mengejar Persib. Jan Olderyekerin mengungkapkan hal tersebut usai kemenangan 2-0 yang diraih Dewa United atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 di Stadion Pakansari, Bogor pada 21 Februari 2024. Laga-laga sisa ke depan mereka Persib setidaknya harus kalah 3 kali dan itu tidak realistis untuk kami mengejar mereka, kata Jan Olderyekerin kepada awak media. Meskipun begitu, ia memastikan bahwa timnya akan terus berjuang hingga akhir untuk meraih hasil terbaik di kompetisi musim ini. Apa pendapat kalian tentang peluang Dewa United untuk mengejar Persib? Apakah tim ini bisa mengejutkan di akhir musim? Ayo bagikan komentar kalian. Yes, alhamdulillah doa bobotoh Persib terkabulkan. Persib Bandung layak diunggulkan saat tandang ke markas Persebaya. Mari intip 5 pertemuan terakhir. Apa memang statistiknya? Saksikan selengkapnya di sini. Persib Bandung layak diunggulkan untuk bisa mengalahkan Persebaya Surabaya dalam pertandingan pekan ke-25 Liga 1 2024 hingga 2025. Pertandingan yang dipastikan akan berlangsung seru ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu (1 Maret 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan duel antara dua tim papan atas di mana Persib saat ini masih memimpin klasemen sementara dengan 51 poin, sementara Persebaya berada di posisi ketiga dengan 41 poin. Persib membutuhkan kemenangan untuk mengokohkan posisinya di puncak klasemen demi meraih gelar back-to-back juara, sementara Persebaya bertekad meraih 3 poin untuk bisa mengejar posisi Persib. Namun kedua tim datang dengan kondisi yang tidak terlalu ideal. Persib sendiri gagal meraih kemenangan dalam 2 laga terakhirnya. Setelah bermain imbang 2-2 melawan Persija Jakarta, Maung Bandung kemudian ditahan imbang 0-0 oleh Madura United di kandang sendiri. Madura United yang mereka hadapi bahkan kini berada di posisi 16 alias zona merah. Di sisi lain, Persebaya juga tak dalam kondisi terbaik. Mereka hanya meraih 1 kemenangan, 1 imbang, dan 6 kekalahan dalam 8 laga terakhir mereka, termasuk kekalahan 0-2 di kandang Dewa United. Meski demikian, Persib memiliki modal yang cukup baik menjelang pertandingan ini. Dalam 5 laga terakhir di Liga 1, Persib mencatatkan 4 kemenangan dengan 1 laga lainnya berakhir imbang. Sementara itu Persebaya terakhir kali mampu mengalahkan Persib pada putaran pertama Liga 1 2021 hingga 2022 dengan skor 3-0 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta pada 8 Desember 2021. Namun dalam laga terkini Persib berhasil membungkam Persebaya dengan skor 2-0 di pekan ke-8 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada 18 Oktober 2024. Gol kemenangan itu dicetak oleh Edo Febriansah pada menit ke-22, lalu digandakan oleh Ciro Alves pada menit ke-71. Bagaimana menurut kalian, siapa yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga panas ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat kalian di kolom komentar. Pernyataan yang sangat tak terduga. Tak ada angina, tak ada hujan, tiba-tiba pemain naturalisasi ini keluarkan pernyataan aneh. Omongan menohok penyerang kelahiran Belanda soal banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia lokal adalah kebanggaan. Simak fakta mengejutkannya, kalian akan geleng-geleng ketika mengetahui informasi lengkapnya.
Salah satu penyerang kelahiran Belanda yang berkarier di tanah air memberikan respons soal banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI semakin gencar melakukan naturalisasi para pemain keturunan berdarah Indonesia sejak Shin Tae-yong ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada 1 Januari 2020 silam. PSSI dan ahli strategi yang kontraknya diperpanjang hingga Juni 2027 itu pun telah menaturalisasi banyak pemain keturunan untuk mempersolid skuad Garuda hingga jumlahnya belasan personel. Sebut saja seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, Mace Hilgers, hingga Kevin Dix merupakan deretan pemain naturalisasi di era kepelatihan Shin Tae-yong. Terbaru, ada Ole Romeni yang sudah dikenalkan sebagai calon pemain naturalisasi selanjutnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Prosesnya ditargetkan rampung sebelum Maret 2025 mendatang. Namun, ada dua pandangan mengenai kehadiran para pemain keturunan yang dinaturalisasi dalam skuad Garuda. Ada yang setuju dan ada pula sebaliknya jika jumlahnya terlalu banyak. Salah satu pemain kelahiran Amsterdam, Belanda, pada 22 Oktober 1997 silam, yakni Ezra Harm Rodwalian alias Akrab, dipanggil Ezra Walian pun ikut bersuara terkait pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Menurut penyerang Persik Kediri itu, di skuad timnas Indonesia seharusnya tidak melulu mengutamakan pemain naturalisasi saja, namun juga pemain lokal perlu diperhatikan. Ex-bomber Persib Bandung itu pun menegaskan bahwa skuad Garuda juga butuh pemain lokal karena pesepak bola asli Indonesia memiliki kebanggaan tersendiri di matanya. Ini bukan hanya pembicaraan soal pemain naturalisasi, ya jujur saja. Karena kita butuh pemain lokal, dan lokal adalah kebanggaan, kata Ezra Walian dari kanal YouTube Transfermarkt Indonesia. Ini bukan hanya tentang pemain naturalisasi, karena kita membutuhkan pemain lokal juga, tegasnya lagi. Lebih lanjut, Ezra Walian pun menyarankan agar para pemain muda Indonesia untuk mencontoh pemain lokal di timnas Indonesia yang tak kalah mentereng daripada pemain naturalisasi. Dia menjadikan Marcelino Ferdinand hingga Asnawi Mangkualam sebagai pesepak bola lokal skuad Garuda yang patut dicontoh oleh calon-calon pemain timnas Indonesia di masa depan. Dari semua orang dan juga pemain naturalisasi, tapi juga untuk pemain muda, ada baiknya mereka juga memiliki panutan yang serupa, jelas Ezra Walian. Seperti Marcelino, Asnawi Mangkualam, bahwa mereka juga adalah bintang dari anak-anak muda Indonesia. Dan saya pikir itu bagus untuk pengembangan seluruh sepak bola Indonesia. Imbuhnya. Terlepas dari pendapatnya itu, Ezra Walian sendiri memiliki garis keturunan Belanda Indonesia dengan ayah Glenn Walian berasal dari Manado, Sulawesi Utara, dan ibunya dari Belanda. Sebelum membela Persik Kediri, bomber berusia 27 tahun itu pernah memperkuat PSM Makassar pada 2019 yang kemudian pindah ke Persib Bandung pada 2021. Bahkan jauh sebelum berkarir di Indonesia, Ezra Walian sempat membela Ajax Amsterdam Junior hingga klub-klub profesional Belanda lainnya, seperti Almere City dan RKC Waalwijk. Menariknya, Ezra Walian pernah membela timnas Belanda U15 hingga U17. Akan tetapi, dia resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada Mei 2017. Usai resmi dinaturalisasi, Ezra Walian melakukan debut bersama timnas Indonesia senior pada laga persahabatan melawan Myanmar. Sejauh ini, Ezra Walian telah mencatatkan total 9 penampilan dan 3 gol untuk timnas Indonesia senior di berbagai ajang sebelum tak dipanggil STY lagi ke skuad Garuda.